Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba menyampaikan simulasi aplikasi baru yang akan diwajibkan untuk seluruh PKP di seluruh KPP Pratama, yaitu aplikasi UI Bupot untuk PPH pasal 23 dan atau pasal 26. Aplikasi ini wajib digunakan untuk seluruh PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama mulai 1 Agustus 2020. Apa saja perbedaan antara aplikasi iBupot ini dengan aplikasi ISPT? Berikut ini kami sampaikan perbedaannya. Yang pertama, untuk aplikasi ISPT itu berbasis desktop base. Pembuatan bukti potong pun secara offline dan lapor SPT pun harus offline. Sementara untuk aplikasi iBupot web base dengan menggunakan DJP online, pembuatan bukti potong secara online dan pelaporan SPT-nya pun secara online. Berikut ini overview iBupot. Yang pertama, aplikasi ini bisa diakses via browser, bisa menggunakan Google Chrome atau bisa menggunakan Mozilla. Terintegrasi dengan DJV online dengan fitur tanda tangan elektronik. Kemudian untuk menggunakan aplikasi ini diperlukan aktivasi e-Fin, daftar DJV online, dan aktivasi akun DJP online. Kemudian diperlukan sertifikat elektronik. Sertifikat ini sama dengan sertifikat yang digunakan pada aplikasi e-faktur. Untuk loginnya menggunakan NPWP dan password, tanda tangan dengan menggunakan sertifikat elektronik. Penomoran bukti potong pada aplikasi ini terpusat. Database tersimpan secara online, jadi tidak diperlukan database di PC. Untuk pengiriman SPT-nya langsung di aplikasi di browser tersebut. Bukti potong pun bisa dikirimkan secara elektronik. Menu utama pada aplikasi ini, yang pertama ada menu dashboard, kemudian ada menu bukti pemotongan, menu SPT masa PPH, ada menu pengaturan, dan ada menu bantuan atau help. Alur penggunaannya, pertama, wajib pajak harus login terlebih dahulu ke DJP online-nya, kemudian mengatur penandatangan, kemudian membuat bukti potong, setelah itu posting, kemudian setelah posting membayar pajak terutang dan merekamnya, kemudian menyiapkan SPT untuk selanjutnya dikirimkan. Kita mulai simulasi. Pertama, masuk ke akun DJP online-nya bisa menggunakan browser. Masukkan NPWP dan kata sandinya, kemudian masukkan captcha dan klik login. Setelah masuk ke DJP online, wajib pajak dapat langsung masuk ke menu lapor. Tampilannya seperti ini. Di menu lapor secara otomatis untuk yang sudah diaktifasi iBupotnya, di menu layanan akan muncul seperti ini. Ada menu iBupot, tinggal diklik menu iBupotnya. Jika belum ada, silakan masuk ke menu profil, kemudian masuk aktivasi fitur layanan di checklist iBupot bagian paling bawah, kemudian klik ubah fitur layanan. Kemudian kembali login sampai menu iBupotnya muncul di menu lapor. Setelah diklik menu iBupotnya, nanti akan muncul dashboard, di mana di sini akan terlihat SPT yang telah dikirimkan oleh wajib pajak.
Untuk memulai aplikasi ini, pertama kita masuk ke menu pengaturan untuk setting penandatangan bukti potong. Caranya tinggal diklik saja menu pengaturan, klik menu penandatangan, dimasukkan NPWP penandatangan. Secara otomatis nama akan tergenerate dari master file wajib pajak. Kita tinggal memilih apakah bertindak sebagai kuasa atau wakil wajib pajak. Statusnya diklik aktif, kemudian simpan. Setelah terekam, kita bisa masuk mulai untuk menginput bukti potong di menu bukti pemotongan. Kemudian kita mengklik apa bukti potong apa yang akan kita buat. Sebagai contoh, kita masuk pertama kita buat input bukti potong pasal 23. Klik menu bukti pemotongan, kemudian klik pasal 23. Kemudian klik lagi input BP23 atau bukti potong pasal 23. Selanjutnya masukkan tahun pajak sesuai dengan tanggal bukti potong, masa pajaknya, kemudian identitasnya dipilih, bisa NPWP atau NIK. Untuk wajib pajak badan wajib menggunakan NPWP, sementara wajib pajak orang pribadi boleh menggunakan NIK. Konsekuensinya, jika kita tidak memasukkan NPWP untuk wajib pajak orang pribadi, maka tarifnya akan 100% lebih tinggi. Begitu kita masukkan NPWP di menu ini, data wajib pajak lawan transaksi akan tergenerate oleh sistem, akan dimunculkan di menu ini. Sama seperti ketika kita memilih NIK yang kita pilih, maka data wajib pajak lawan transaksi akan tergenerate dari data kependudukan kementerian terkait. Selanjutnya kita klik menu tambah untuk menginput dokumen apa yang menjadi dasar pembuatan bukti potong ini. Sebagai contoh, saya pilih dokumen invoice, nomor dokumennya kita masukkan, tanggal dokumennya kita masukkan, kemudian klik simpan. Setelah itu, nama dokumen dan nomor dokumen tersebut akan terlihat di menu dasar pemotongan. Kita selanjutnya memilih apakah pada bukti potong ini ada fasilitas yang digunakan wajib pajak, bisa berupa penggunaan surat keterangan bebas atau PPh ditanggung oleh pemerintah. Sebagai contoh, di sini saya tidak menggunakan fasilitas, jadi diklik tanpa fasilitas. Selanjutnya, kode objek pajak dipilih sesuai dengan jenis transaksi. Kita masukkan jumlah penghasilan brutonya berapa, tarif secara otomatis, dan PPh yang dipotong pun akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, input penanda tangan bukti potong tersebut sesuai dengan menu yang kita telah input sebelumnya. Kemudian klik pernyataan, baru menu simpannya akan muncul dan kita klik simpan. Setelah kita klik simpan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Kita klik OK. Setelah berhasil diinput, maka di tampilan bukti potong di daftar bukti pemotongan PPh pasal 23, data yang telah kita input akan dimunculkan seperti ini. Di status belum posting SPT. Selanjutnya kita coba input bukti potong pasal 26. Secara garis besar langkah-langkahnya sama seperti input bukti potong pasal 23. Pertama kita klik dulu bukti potong pasal 26, kemudian input BP 26, kemudian tahun pajaknya kita pilih, masa pajaknya kita pilih juga. Kemudian kita masukkan tax ID number dari lawan transaksi kita. Kita masukkan nama dan alamat serta negara asal lawan transaksi kita. Setelah itu kita masukkan dokumen sama seperti input dokumen bukti potong pasal 23. Kita pilih dokumennya apa, nomor dokumennya berapa, dan tanggal berapa. Selanjutnya kita simpan. Dan data yang telah kita input akan muncul di menu ini.
Selanjutnya kita pilih juga apakah transaksi ini dipengaruhi oleh P3B atau tidak. Jika tidak, kita tinggal klik tanpa fasilitas. Ini sebagai contoh, kita menggunakan P3B, maka kita input nomor SKD yang digunakan oleh wajib pajak lawan transaksi kita. Selanjutnya, secara otomatis setelah kita memilih objek pajaknya apa, jumlah penghasilannya berapa, akan dihitung oleh sistem berapa pajak yang harus dipotong. Setelah kita input, seperti biasa kita memilih penanda tangan, mengklik pernyataan, dan selanjutnya klik simpan. Muncul notifikasi perekaman bukti potong, kita klik OK, dan bukti potong tersebut muncul di menu daftar bukti potong. Setelah dua-duanya kita isi, atau kalaupun cuma satu bisa juga langsung ke menu posting SPT. Menunya ada di bagian bukti pemotongan, klik posting ke SPT. Klik posting, nanti kita memilih tahun pajak berapa, masa pajak berapa, nanti akan muncul di layar nomor bukti pemotongan yang ada di masa pajak tersebut. Setelah semua benar, kita klik simpan, maka muncul notifikasi seperti ini, posting bukti potong buat SPT baru berhasil, kita klik OK. Selanjutnya, setelah direkam SPT-nya diposting, kita lakukan penyetoran sesuai dengan jumlah terutang pada SPT tersebut. Setelah kita lakukan penyetoran, bukti setornya kita input di menu SPT masa PPH, perekaman bukti penyetoran. Kita klik input bukti penyetoran, kita masukkan tahun pajaknya, masa pajak, kemudian klik input bukti setor. Bukti setoran ini bisa bersumber dari dua jenis pembayaran. Yang pertama bisa dari surat setoran pajak, atau yang kedua dari pemindah bukuan. Ini saya coba untuk menu surat setoran pajak. Kita pilih jenis bukti penyetorannya surat setoran pajak, kita masukkan NTPN sesuai dengan buktinya, kita pilih tahun pajaknya. Secara otomatis sistem akan mengenerate lagi NTPN ini apakah sudah benar atau belum. Jika sudah benar, kita klik simpan, maka bukti bayar akan muncul di menu summary pembayaran. Selanjutnya, setelah dilakukan input penyetoran, kita masuk ke penyiapan SPT masa. Di sini kita akan lihat berapa yang terhutang dan berapa yang telah dilunasi. Jika setelah dilunasi, maka nanti status SPT-nya akan berstatus siap kirim. Jika belum, ini masih statusnya lengkapi SPT. Berarti ini kita masuk ke menu lengkapi SPT. Di sini kita diharuskan melengkapi yang pertama mengenai identitas SPT-nya. Kita pastikan masa pajak dan tahun pajaknya benar. Kemudian kita pastikan identitas pemotong pajaknya benar. Penanda tangannya kita pilih seperti biasa. Kita lihat juga bukti bayarnya sudah sesuai dengan jumlah terutangnya. Setelah itu baru di menu yang tadi akan berubah dari status SPT-nya lengkapi SPT menjadi siap kirim. Jika sudah berubah menjadi siap kirim, artinya SPT sudah lengkap. Selanjutnya kita masuk ke menu kirim. Setelah kita cek terlebih dahulu di lampiran daftar bukti pemotongannya, kita cek daftar buktinya, bukti penyetorannya, kita lihat induk SPT-nya, kita klik kirim. Selanjutnya sistem akan meminta tanda tangan berupa sertifikat elektronik yang kita miliki. Sertifikat ini sama dengan sertifikat elektronik yang digunakan pada aplikasi e-faktur. Jadi kita klik kirim, kemudian sistem meminta sertifikat, kita pilih file. Setelah kita pilih file, kita pilih sertifikatnya, kita simpan di mana. Selanjutnya kita masukkan fase
yang kita buat pada saat pendaftaran sertifikat elektronik. Selanjutnya, setelah sertifikatnya sesuai dengan NPWP, sesuai dengan pasprasenya, maka kita bisa mengirimkan SPT dan mengklik OK di sini. Setelah SPT terkirimkan, SPT yang telah dikirimkan tersebut akan muncul di menu dashboard seperti ini. Ada daftar SPT yang telah dikirim, jenis SPT-nya, tahun dan masa pajaknya, kebetulan keberapa, statusnya, dan tanggal kirimnya. Ini artinya SPT PPh Pasal 23 telah berhasil dikirimkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.